Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini betul. Benar ceritanya itu kan ketemu Nabi ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Apa masuk akal ketemu? Kalau kita bertanya di mana dan lain sebagainya, niku betul iso terjawab, maka tidak perlu bertanya karena bukan dimensi kita. Para nabi niku sudah meninggal dunia, tapi ketemu setiap ketemu assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi Muhammad lebih luar biasa. Semuanya assalam kepada Nabi Muhammad. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Masalah sholawat ini. Logikanya betul jangan berlogika. Ini dimensinya bukan dimensi kita. Kita ini dimensi ruang dan dimensi waktu. Kalau Isra Mi'raj, kalau malaikat, kalau bulog, kalau jin, kalau iblis, itu bukan dimensi kita. Ini baru kapan ya bisa ini udah percaya apa ya? Banyak yang tidak percaya. Nabi Muhammad dianggap gila ya pada saat itu. Semua orang yang kafir ya, niku bertepuk tangan, wah Muhammad sudah gila. Pagi-pagi sudah pidato, nek aku iki wis ora aku iki kok ana Masjidil Aqsa. Terus bar niku ke Sidratul Muntaha. Nah ini puncak sananya orang-orang kafir untuk menggilakan. Maaf, subhanallah ini nabi kita. Ini kami hanya bercerita. Dan pengumuman, oh Muhammad sudah gila, Muhammad sudah gila. Ceritanya begini-begini. Nah, kenapa mereka menuduh ya? Karena mereka memakai logika semut. Logikanya semut, kowe setengah jam kono Gosari yang Solo. Kono Gosari yang Joglogi setengah jam, ya ora mungkin kowe iki paling nggo ngapusi. Nah, ini logika semut. Tapi kalau iman ini yang menjalankan Allah. Itu begitu. Jadi assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah pun juga assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Rahmat pun kita bahas Allah wa barakatuh. Ya Allah Nabi Muhammad. Nek di basa Jawa ke perasaan ini kurang lebih ampun namung kula ingkang dipun paringi rahmat. Ampun namung kula ingkang panjenengan paringi keberkahan Gusti Allah. Kula menika gadah umat wonten bumi mriku. Niki wonten Sidratul Muntaha niki. Sidratul Muntaha niku artosipun batas yang paling ujung menurut pemahaman kita. Tetapi Sidratul Muntaha adalah waqif. Jadi ilmu pengetahuan belum menjangkau ke sana. Maka para ulama, para mufassirun ini tidak menafsirkan Sidratul Muntaha. Ini pendekatan iman. Karena Isra Mi'raj. Sampai detik ini zaman interplanetary modern, ilmu pengetahuan sudah luar biasa, tetap pendekatan iman masih lebih tepat daripada pendekatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ya tadi, ini bukan dimensi kita, bukan dimensi manusia, tetapi ini dimensi para malaikat, dimensi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj di luar dimensi ruang dan waktu kita. Itu kesimpulannya kan. Akhiripun ya wis ngono. Iki kan mbok nggih umat kula ingkang wonten bumi menika ugi panjenengan paringi wa rahmatullahi wa barakatuh duh Gusti Allah. Iki nek diterjemahke napa nggih secara bebas lah ngoten niku. Akhiripun pripun niku? Nabi Muhammad akhiripun donga mulih enten niku di at-tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Alhamdulillah. Siapa yang mendoakan? Yang mendoakan semua orang yang sholat. Orang yang tidak sholat tidak akan didoakan oleh semua orang yang sholat. Tidak akan didoakan oleh para malaikat yang yusholluna ala nabi. Tidak akan didoakan oleh para anbiya yang tidak sholat. Nah ini kalau banyak remaja ini karena memang nyuwun saya pengkhayatan sholat itu
Baru nopo istilahnya gue baru minat dimah. Baru minat dimah niku hanya sekedar bebas dari tanggungan. Bebas dari tanggungan. Nah, yang penting aku sholat. Wis ayo, enten mau bener tinggal lagi. Enten. Ya memang ayo bener. Nek kok gue pengen ngomong loh. Enten apa bener sing wakil bu mu'alakun fil masajid yang dipimpin, yang dibina oleh LP 2A Joglo ini. Sak durunge azan iki Pak Margo kok nandane azan yo. Iki wah. Enten apa boten sing nunggu-nunggu salat ngoten niku? Enten. Kira-kira bagianan apa gur sithik? Iya. Kira-kira sithik ngoten niku. Lase ngoten niku sithik. Maka marbut itu luar biasa. Allah melindungi betul. Yang belum waktunya sholat sudah ke masjid, sudah azan, sudah membersihkan masjid. Itu di Jawa Timur beberapa tahun digali untuk kuburannya, ya. Digali kuburannya karena kuburan itu terjang jalan. Ya, ternyata ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun masih murninya apa? Air nafasnya masih utuh, orangnya masih utuh. Dan ini sering terjadi. Ini orang ini siapa ya? Banyak yang mengatakan oh ini marbot masjid, orang yang terikat hatinya di masjid. Maka Isra Mi'raj itu secara otomatis dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram masjid. Dereng sampai ke Sidratul Muntaha, ampun yang ke masjid apa dereng? Ampun yang ke masjid, dari masjid ke masjid. Itu. Sebab Nabi sudah diperintahkan oleh Allah sholat dari awal diri derek, kecuali setelah turun nanti Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita semuanya. Dan itu maka dari masjid ke masjid. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ini bareng-bareng malaikat, para anbiya, para nabi. Ini harus dibikin nabi. Enten mereka. Kamu kan Nabi kan konsider, Nabi Adam konsider, Nabi Ibrahim konsider. Nggak bisa. Nalar kita nggak sampai. Karena ini dimensi siapa? Dimensi arwahnya Nabi, dimensi Nabi. Boleh jadi juga dimensi malaikat. Bukan dimensi kita. Kalau kita terikat dengan waktu dan tempat, terikat jarak, terikat kata kerja yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, terikat waktu, akan kita lakukan, terikat. Isra Mi'raj keluar dari dimensi ruang dan waktu. Bahwa itu intinya intinya. Nah, itu terus gimana? Kumpul bareng-bareng, semuanya bersama-sama bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu terus sholawat malik. Maka sholawat luar biasa. Allah saja sholawat kepada Nabi, malaikat sholawat kepada Nabi yang menyampaikan sholat kepada kita semuanya. Kalau Allah sholawat berarti Allah memberi karunia. Nek malaikat bersolawat memohonkan doa agar diampuni atau istighfar. Kalau kita sholawat kepada Nabi bukan seperti sholawatnya Allah, bukan seperti sholawatnya sinten malaikat. Sholawat kita kepada Nabi adalah mendoakan, mengucapkan banyak terima kasih. Kami telah menjadi saksi wahai Nabi dengan sholawat. Penjenengan telah menyampaikan sholat kepada kita, menyampaikan wahyu kepada kita. Saya sebagai saksinya, orang-orang mukmin sebagai saksinya, Allah sendiri sebagai saksinya, dan Nabi Muhammad sendiri sebagai saksinya. Luar biasa ya. Maka alhamdulillah. Pengertiannya pun jauh ke sana. Bapak Ibu, yang dipermuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti ini dibuka dengan apa namanya itu radio Leron ditutup dengan salam walaupun dibahas menciptakan keselamatan dan kesejahteraan kepada kanan kiri dan kepada lingkungan.
Mboten sak salat terus enten masjid, kudu dan metu ke masjid sebagai assalamualaikum niku untuk apa itu? Assalamualaikum untuk keluar ke masyarakat menciptakan keselamatan dan keberkahan serta kerahmatan. Jadi oleh-oleh sholat ya bersalamualaikum itu. Nah, ini yang betul. Kalau sholat ini yo dari tangga min fasal wal munkar. Lah kayak sholat yo ora tangga min fasal wal munkar. Perbuatannya yo cek kaya orang lain. Kira-kira sing salah sih nih. Salah ayatnya apa sing sholat? Sing sholat. Lah sing sholat itu kadang-kadang wudu. Kayak orang gojek. Kadang-kadang wudu cek tekoan. Kadang-kadang ada tambahin rasa-rasa itu. Kira-kira wudu itu kan bersuci, tidak tohar, tidak nagohan. Wudu itu dalam dimensi bersuci, dalam aspek bersuci. Jadi kalau kita itu membasuh tangan, tidak ada sekedar tangan kita yang dibasuh. Tangan kita sudah bersih. Kecuali kalau kita dari tidur, saat durunge wudu, basuhan tanganmu. Karena apa? Memang nanti sebab kowe orang ngerti aina bakat yado. Nalikane kowe turu, kowe iki ora ngerti tanganmu kuwi mau landing nek endi. Kadang-kadang landing nek nggon silit. Ora ngerti mula sak durunge wudu dibasuh sik, nek wis selesai ekek niat wudu. Tidak sekedar membasuh, ini mensucikan. Yang kita sucikan apa? Amal perbuatan kita. Kalau kita membasuh wajah, yang kita sucikan adalah visi misi kita ke depan. Yang kita sucikan adalah telinga, bukan pendengaran kita. Yang kita sucikan adalah bukan lidah ketika kita kumur-kumur, tetapi yang kita sucikan adalah apa itu? Lidah untuk apa? Iya, ucapan kita yang kita sucikan. Orang mau apa ngomong ae sikit-sikit misah-misah ngene udah. Lah kudune yang ndi kok misah-misah wae. Nah, wudune ora beres kok arep oleh salat, jangan menyalahkan tangga min fasai wal munkarnya, tetapi menyalahkan kita. Kadang-kadang azan we bunga-bunga kok. Ayo sopo kaya musuh dan wae. Enak apa mboten sing ngono? Oh ya kata bae. Lah, niku lah. Kadang-kadang pun salat mawon niku men ijek ngendi-endi kok ngendi. Nomor 2 orangnya tidak yang begini. Enten sing sholat nih, ya ngalamun yang dindi. Enten apa kan? Contohnya pulau mawon. Pulau itu, Pak justru boleh kunci itu kok pas sholat atau mungkin pas sholat. Ngaku mawon, pulau nanti. Karena memang pulau jam berangkat, ini pulau sholat saya sholat aja, nyuwun nopo sholat lancar, mungkin gitu. Nah ternyata kunci ini dari ketemu. Sholat ya. Mana sholat berjaga dengan dalam kunci ketemu masalah itu. Ada yang seperti itu lagi astagfirullahaladzim. Ada yang sholat, tetapi setelah assalamualaikum perbuatannya bertentangan dengan assalamualaikum itu tadi. Ya itu. Enten apa betul lagi? Enten. Maka kita keliru, kita merasa salah, kita merasa kurang syukur, kita merasa berdosa. Udah, kita sejenak istirahat dan nanti selesai. Tapi sebelum selesai kita istighfar dulu. Mau salah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci.